Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Sekolah Dulu. Kali ini di mata pelajaran Eskul Esensi Kulikuler. Nah, di sebelah saya ini udah ada penggiat hobi layang-layang, aduan. Nah, sebelum dimulai kita kenalan dulu aja kali ya. Oke, baik. Bang siapa? Bang Rijal, Bang. Bang Rijal. Dari tim Lajis. Oke, saya Opang. Opang. Nama yang bagus. Gini Bang, ngobrol-ngobrol santai aja kita ya. Oh iya, Bang. Aha. Lagi sambil menikmati alam ya. Yoi. Tadabur alam. Nih lagi ada acara event layang-layang nih ya. Iya, betul, Bang. Ini ada lagi acara kebetulan event U16. U16. Iya. Mungkin sebelum masuk ke sana, Abang ini, Bang Rijal ini awal mulanya bisa tertarik dengan hobi layang-layang tuh kayak gimana sih? Sebelumnya sih karena saya aslinya dari kampung ya, Bang ya. Aha. Dari kampung Garut gitu. Aha. Kebetulan di situ rata-rata pengrajin gelasan sama layangan. Nah, awal mulanya itu saya itu ya biasalah di sini kerja gitu kan. Tiba-tiba pas lagi corona itu karena kerjaannya WFH ya, Bang ya. Iya. WFH itu jenuh jadinya, Bang. Mau ngerjain apa? Kantor juga ditutupi gitu kan. Iya. Akhirnya ada temen lah yang iseng. Ayo kita main apa? Main layangan. Akhirnya kan kebetulan saya itu hobi dari kecil ya. Akhirnya ya udahlah, saya ikut aja. Cuman merasa aneh juga. Kok layangannya kecil ya? Biasanya di kampung itu saya itu main layangannya yang besar-besar, Bang. Koang ya? Bukan, layangannya itu sistemnya aduan gibrig. Jadi ukurannya itu antara 1,5 meter sampai 4 meter. Oh, gede-gede Iya, banget. gitu kebetulan. Akhirnya, tapi ya udah saya karena tertarik lah ya, yang namanya penghobi gitu. Lah lihat-lihat, oh seru juga ya. Ternyata main yang kecil-kecil kayak gini, akhirnya ya udah. Dari mulai corona itu sampai sekarang nonton terus main terus. Itu tapi beda benang yang dipakai kalau yang tadi layangan yang gibrig 1 sama yang sekarang beda, jelas beda, Mbak. Karena kalau main gibrig itu biasanya saya pakai di kampung itu kan ukurannya 3 meteran lah gitu ya. Itu layangannya itu udah kalau diterbangin itu kayak kecil layangan yang ajuan Jakarta. Jadi benangnya itu rata-rata kalau saya pakai 5 sampai 6.000 yard. Berarti 6 kilo kalau bahasanya kayak gitu. Jadi pakai gelasannya itu kan sistemnya close-an. Iya. Itu kalau dipakai buat layangan gibrig itu cuma satu close itu bisa 1 kali main. Berarti Panjang secara nggak banget. langsung ketika diajak main layangan lagi Aduan yang di gitu ya. Jakarta, itu berarti nostalgia ke masa lalu Iya lah ya? betul, karena di sini kan kebetulan yang namanya saya merantau ya, Iya. dari kampung ke Jakarta udah 7 tahun, melupakan. Tapi kalau pulang kampung ya kadang gitu main kalau lagi musimnya, karena kan sistem layangan musimannya, Bang Iya. ya. Tapi ya alhamdulillah kalau yang sekarang ada sisi positif negatif. Sisi positifnya yaitu pas semenjak corona layangan aduan kecil Jakarta ini nggak pernah surut, Bang. Malah penikmat hobinya itu semakin sini semakin bludak. Iya. Jadi ya alhamdulillah, jadi nggak cepet kayak musiman lah gitu lah. Tapi kalau yang negatifnya ya itu, Bang. Kalau semenjak nggak ada corona ya biasanya per 3 bulan, 4 bulan stop. Tahun depan paling ada lagi. Ya. Nah, berarti awal mulanya itu diajak sama teman udah masuk ke layangan kecil kayak gini nih. Betul. Ada berapa jenis sih, Bang, kalau layangan sendiri? Kalau Yang berapa Abang tahu jenis? aja, Ya, kalau berapa jenis sih sebenarnya layangan banyak ya, Bang. Karena saya itu kalau dibilang pemain layangan hobi, layangan aduan Jakarta ini atau sejenisnya, saya itu ibaratnya pemula lah, Bang ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah prestasi udah ada gitu ya. Meskipun pemula juga, cuman yang karakter saya pakai itu biasanya layangan itu ada 3 jenis. Ada 3 yang jenis. Saya pakai. Ya. Pertama, saya biasanya pakai seot. Seot. Boleh saya dilihatin ya? Boleh. Seot yang kayak gimana? Ya. Nah ini, Bang. Ini Abang tapi biarin. Nah ini yang pertama biasanya saya pakai layangan seot. Ini seot. Ya, betul, Bang. Kenapa disebut seot? Ya mungkin orang lain udah pada tahu ya. Karena kalau saya sih pemula. Ya dari segi arkunya atau segi ketipisan kayunya terlalu tipis gitu kan. Beda sama ada yang jenis layangan Munaro atau ada yang jenis yang namanya Sukhoi gitu. Kalau seot itu karakternya itu kan bisa jepret juga bisa, tekniknya itu buat seret juga bisa, buat narik juga bisa. Cuman kalau saya pribadi ya
kosong lah, bahasanya kosong itu di bawahnya kayunya agak kelihatannya kosong, halus, tapi kalau di atas ya bisa berat gitu aja bedanya. Ini yang namanya Seot. seot. Iya. Kalau yang saya pegang ini apa? Seot juga? Ya sama seot. Seot juga? Sama aja ini. Ini adalah salah satu yang disebut ambasador, boleh lah. Yang disebut karena ini ciri khas tim saya. Iya. Ini udah ada nama ininya. Lajit Citepiter. Ya. Kebetulan selama kita ada pengrajin khusus, kita pakai, jadi kita pakai layangan buat aduan atau gimana itu nggak pernah pakai yang layangan lain, Bang. Gitu. Tapi layangan sendiri, benang sendiri. Iya. Nah, selain itu, seot apa lagi tuh? ya, selain itu ada yang namanya ini, Bang. Namanya Munaro. Ini Munaro. Ya. Tapi bukan jenabnya ya. Ini Munaro karena jenab nggak ada, Bang. Nanti sidulnya marah itu, Bang. Ini dari segi arkunya udah agak keras, Bang. Terus dari segi apa, kalau mau seret abis itu Munaro itu lebih cepat seretnya gitu. Apa ya namanya tuh? Kecepatannya lebih cepat daripada seot. Ya. Itu aja sih. Tapi kalau dari segi perbedaannya biasanya satu dari arkunya agak keras, terus kedua dari atasan ininya, Bang. Biasanya ini lebih tinggi. Condong sama lengkungan sayapnya melengkung dikit. Itu. Ya kan? Iya. Kelihatan agak berbeda gitu, dari segi ininya agak ke bawah lagi. Iya. Ini yang namanya Munaro. Ya, Munaro. Terus satu lagi? Yang satu lagi ini yang biasa saya pakai yang namanya Sukhoi Persija nih. Anak-anak The Jack wajib tahu ya. Ini keren banget nih, beneran sumpah. Kalau abis yang main jepret tahu, wah mantep, kagak ada lawan. Ini nih, Bang. Ini Sukhoi. Ya, Sukhoi. Dari segi apa namanya itu, kalau mau pongkol bahasanya atau seret bisa sampai ke kepala orang tuh. Ini? Iya. Kalau kita mainnya ibaratnya sama saya kan sejajar, Bang. Berarti 90 derajat dong. Iya. Bisa tuh nyampe 90 derajat. Kekejar. Kalau yang bedanya sama seot sama Munaro, dia nggak kagak kuat, Bang. Nggak, paling tulangnya juga ya. Balik lagi. Kalau ini nggak ada angin juga, kekejar. Iya. Wajib dicoba buat anak Jakarta ya. Mantep nih layangannya, polasanya juga. Apalagi kemarin The Jack baru juara loh. Piala Presiden, mungkin kalian tahu lah anak Jakarta. Iya. Berarti kalau yang saya lihat dari ketiga ini, Iya. ini perbedaannya tuh lebih mencolok di tulangnya ya, bagian belakang. Arku sama Arku. dari batangnya. Sebutannya betul. arku ya? Ya. Karena kalau arku itu kan sebenarnya macam-macam juga, Bang. Dari kayunya itu ada yang tamiang jenisnya, ada yang apa ya? Macam-macam lah. Cuman kalau saya karakter yang suka dipakai itu tamiang, Bang. Kenapa? Karena tamiang itu yang saya pakai ya enak seretnya aja. Sama jenisnya itu kalau pakai arku apa namanya itu Sukhoi, ya dia ibaratnya sama kayak Sukhoi, cuman kecepatan dan ini keakuratan Sukhoi lebih tinggi daripada seot. Oke. Dari tadi kan abang bilang seret. Ya, Nah itu teknik ya? Ya. Teknik di main layangan tuh berarti ada tekniknya? Oh, udah jelas, Bang. Kita ibaratnya kayak rumus matematika fisika lah, gitu ya. Jadi nggak sembarang main, asal main, gagal lah. Kita ada tekniknya, ada momennya, gimana sih cara narik yang benar, kayak gitu. Cuman kalau saya bukan maksud menggurui juga ya, karena saya sebagai pemula. Tapi yang karakter saya main ya seperti itu, gitu aja. Tekniknya apa aja sih, Bang? Sebenarnya sih itu tergantung layangan juga. Satu, kalau buat contohnya seot ya, kalau seot itu kebanyakan orang tekniknya itu tarikan, Bang. Seret abis gitu kan. Terus kalau jepret sebagian bisa juga, cuman biasanya orang-orang yang pro biasanya jepret kayak jepret gitu. Gimana tuh? Ya, yang biasanya kayak Sukhoi itu, Bang. Jadi dia benangnya matang sampai layangannya itu ke atas gitu cepet. Berarti karakter teknik itu menyesuaikan dengan si layangan ya. Kalau layangannya pakai Sukhoi ya teknik yang dipakainya tadi jepret. Iya, betul. Tapi sebenarnya satu karakter layangan, dua karakter pemain juga. Kan gak mungkin dong. Contohnya saya atau abang suka hobi layangan, suka layangan Sukhoi, tapi mainnya saya nggak bisa main jepret, bisanya pakai ada yang sistemnya ulur, ada yang sistemnya ajol atau ganjal, itu teknik juga semua sama, itu aja. Kenapa frekuensi frekuensi mutusin lawan pakai Sukhoi sistem ulur ajol lebih persentasenya lebih besar daripada Sukhoi, karena Sukhoi ini berat
Iya, iya. Berat, beda sama banget ini. sama Munaro. Dari Ini- arkunya juga ya. Iya, ini kalau ini kelihatannya Beda banget satu tuh. ya. Iya. Dia kalau ini kan lebih dipotek setengah ya. Ya betul, sama itunya kan ke bawahnya agak halus. Gitu. Iya. Kalau ini sejajar yang katanya itu. Itu, jadi di atas itu berat bang. Jadi kalau Sukhoi itu, contohnya saya kan nggak bisa main jepret bang. Iya. Jadi saya bisa mainnya ajol urur. Tapi kalau layangannya berat, mutusin yang seot itu cepet banget. Beda kalau kita pakai seot atau pakai Munaro itu agak lama. Jadi sistemnya ke gibrigan gitu. Ulurnya agak lama lah. Tapi kalau Diberikan ngulur. iya, gibrig ulur gitu. Tapi kalau cepet mutusinnya Sukhoi, saya yakin karena kebetulan kemarin saya event di sini juara kedua, alhamdulillah pakai Sukhoi, terus pakai teknik ulur. Nggak sampai 1 menit, cuman tempel ulur udah putus. Karena apa? Ininya berat layangan. Kedua musuhnya itu seot, lagi seot kan kosong bang, nggak terlalu berat. Jadi benangnya ibaratnya apa ya? Nggak benangnya ngendor lah, nggak panteng. Kalau Sukhoi kan manteng. Makanya enak lah gitu kalau pakai Sukhoi kayak gini. Nah, kalau untuk benang sendiri ada berapa jenis sih benang untuk layangan? Kalau benang itu ya, itu tergantung sama juga layangannya. Tekniknya gini bang. Kalau setahu saya biasanya kayak saya yang pakai ya. Kalau buat seret atau buat layangan seot atau Munaro itu layangannya molor. Dalam artian molor itu beda dengan kayak matot buat Sukhoi. Itu jadi dari segi keras. Kelenturan sama Ya, kelenturan sama bahannya juga beda gitu. Cuman kalau yang saya pakai itu dari tim saya ya, termasuk saya sama tim saya itu pakai layangan seot atau Munaro, pakai benangnya biasa pakai Sukhoi juga bisa. Itu pinter-pinter orang pakai lah sih. Sesuai karakter. Saya pernah dengar benang gelasan sama benang kenur. Iya, Biasa dipakai juga iya berarti? betul. Karena Harus gini bang, pakai gelasan doang atau kenur doang atau Iya. dua-duanya? oh dua-duanya bang. Dua-duanya? Tapi ada pengalaman juga waktu saya pernah ikut event juga. Itu ada satu tim, satu orang, kebetulan lawannya saya. Iya. Kan kalau orang lain itu biasanya gelasan buat mutusin. Iya. Kalau kenur atau di benang kenur itu sebagai pelengkap karena nggak tajam Iya. gitu. Tapi kalau gelasan kan tajam. Iya. Kalau saya lawan musuh saya kebetulan yang dulu itu nggak pakai kenur bang. Jadi dia pakai Full bukan gelasan? pakai beladu tapi klosan gelasan semua. Wah, Ada aja ya lucu juga itu bang. full tuh ya? Iya full gelasan. Ya tapi ya masih kalah sih cuman mungkin dia tekniknya saya kalau gelasan itu ya pasti ulur, nggak mungkin soalnya kalau tarikan tajam bang. Iya, iya. Ke tangan itu bisa Kebeler. berdarah gitu. Apa namanya? Berarti untuk benang juga mempengaruhi nggak untuk unsur menang atau Ya, udah teknik sebenarnya aja? sih, benang itu nomor 2 ya bang. Nomor 2. Nomor saya itu skill. Skill, Iya. teknik tadi ya? Ya betul. Jadi kan contohnya saya sebagus-bagusnya gelasan atau benang gelasan, tapi kalau saya nggak bisa main ya tetap Ya, aja bang, ya. balik lagi ke awal kan. Ya gitu. Tapi kalau contoh-contohnya kan di orang Jakarta atau orang-orang yang suka pemain aduan itu, meskipun gelasannya biasa tapi dia skill jago bisa menang terus bang. Jadi balik lagi ke orangnya gitu. Iya, soalnya kan banyak juga yang kayak teman-teman dulu mungkin pernah ngalamin lah pas kecilnya pasti main layangan. Ya, betul. Sampai ada yang rela beli gelasan Ya, mahal, bagus kalah katanya, juga. tapi dipakai kok kalah melulu ya. Ya itu faktor utamanya sebenarnya bukan gelang, emang termasuk faktor. Cuman biasanya kalau saya pribadi ya faktor utama skill seseorang mainnya. Faktor gelasan itu biasanya saya main sama abang jago, saya jago, tapi ya bisa ditentukan dari skill, bisa tentukan benang juga. Gitu. Layangannya pun juga ngaruh Ya, tadi. udah jelas kalau layangan kan nggak boleh miring, nggak boleh itu layangannya. Nah, mungkin balik lagi kali ya bang. Ya. Untuk kertas yang dipakai itu apa sih? Ini kan macam-macam ya bang ya, seot itu ada kertas minyak, kertas kado, ya ibaratnya kalau kertas kado mungkin abang tahu ya, yang corak-corak itu lucu-lucu lah. Malah saya itu ada yang namanya kertas kado yang Hello Kitty bang. Imut banget. Iya, justru itu banyak dicari juga karena itu kan buat koleksian bang. Iya. Gitu. Terus yang ketiga kertas wajit itu biasanya kertas makanan. Kertas makanan. Ya macam-macam. Kalau di tempat kelahiran saya itu ada yang namanya kertas singkong. Mungkin abang udah pernah ini belum ya? Belum. Itu kertas singkong itu jadi serabut ya bang. Kayak kepompong ini. Berarti nggak halus dong? Bukan halus lagi. Jadi kayak mau tenun gitu. Iya. Tapi kalau di atas insya Allah nggak akan sobek kuat.
Iya. Beda kalau sama kertas kayak gini Iya, ya. iya, iya, iya. Kalau kertas kayak gini kan sobek faktor ada gitu kan. Tapi kalau itu mah alhamdulillah selama saya dari penghobi kecil sampai besar belum pernah ngalamin. Karena saya juga suka bikin layangan, tapi mohon maaf bukan layangan ini kalau di yang kampung gede tadi. gede-gede, ibaratnya layangan gibrik gitu. Terus selain itu ada kayu yang Kayu. biasa dipakai apa? Kalau kita sih ke full tamyang, Bang. Tamyang. Ya, tamyang. Oh. Sebenarnya kalau kayu macam-macam ya, ada pentul, ada apa kayak. Cuman kita kembali ke karakternya sih, Bang. Karena contohnya gini, saya full tamyang, teman saya pentul atau apa, karena berbeda gitu karakternya. Jadi tiap orang itu nggak sama. Kadang ada yang sama, meskipun sama itu bukan satu tim, beda tim gitu kan. Nah, kebetulan yang saya pakai full tamyang. Nah, kalau untuk yang kan seiringnya berjalan waktu kan ada juga yang nggak pakai kertas. Iya. Ada juga yang pakai plastik. Iya. Nah, itu dia untuk sekarang itu khususnya di perlombaan diperbolehkan nggak kalau misalnya Sebenarnya mau plastik atau kertas sih nggak ada masalah. Biasanya persyaratan di perlombaan itu ukuran aja, Bang. Satu, ukurannya itu rata-rata kebanyakan dari 53 sampai 58 cm itu aja. Justru kalau kondisi pas lagi kita musim hujan kayak gitu kan, ketolong tuh. ya ketolong tuh. Nggak Karena robek. mempengaruhi juga, Bang, kan yang namanya persyaratan pertandingan ada macam-macam, itu mempengaruhi. Oke. Mungkin masuk ke ini ya, Persyaratan. perlombaan. Ya. Perlombaan sendiri itu ini saya baru tahu nih. Ya. Yang saya tahu ya udah main layangan aja udah kan. Ternyata dilombain juga nih. Ada, Bang. Apa aja sih yang dimasukin kategori penilaiannya? Oh, gitu. Ah, ah. Mungkin bukan penilaian kali, persyaratan kali ya. Persyaratan lomba kali ya. Kalau penilaian kan udah jelas, yang kalah udah gugur gitu kan. Kalahnya itu maksudnya itu Ya kalah aduan di atas biasa. Tapi kalau enggak, macam-macam sih kalah itu ya. Jadi masuk ke persyaratan menang gitu kan, atau aduan. Pertama gini, Bang. Kita main sama per tim atau perorangan, itu ada persyaratannya dalam sebuah event atau pertandingan. Satu, katakanlah satu orang itu dianggap menang apabila memutuskan benang lawan. Ya. Yang kedua, katakanlah orang itu menang apabila lawan itu nyentuh tanah. Itu dalam artian menangnya bukan menang bertanding ya, tapi lawan di diks. Ya. Terus yang ketiga, katakanlah kita itu menang apabila lawan nyangkut pohon. Nyangkut pohon itu nggak langsung di diks, tapi itu ada hitungan. Biasanya rata-rata panitia ngasih waktunya itu per 10 detik. 10 detik. Ya. Kalau misalnya benangnya atau layangannya nyangkut di pohon, itu 10 detik 10 tuh. detik. Udah 10 detik, Ya udah di diks. dis. Ya. Lawannya menang nggak tuh. capek dong yang menangnya ya. Nggak Itu nungguin. faktor alam berarti ya, faktor alam. Terus apa lagi tuh, Bang? Terus yang keempat itu ada juga katakanlah nyentuh tanah atau tapi dia enggak, ibaratnya kita itu main posisi di atas tapi nyentuh tanah. Dalam artian nyentuh tanah menang itu si posisi lawan udah putus sebelum kita nyentuh tanah. Itu tetap dihitungnya kita menang. Kecuali kalau lawan kita layangan kita nyentuh ke tanah tapi lawan belum putus, baru kita yang dianggap di skala. Kalau suka robek nggak kalau di atas? Nah, betul, itu faktor alam ya. Sebenarnya ada faktor alam, ada faktor manusia. Faktor manusianya sih itu yang pertama, apabila lagi main benang udah terikat, udah beradu sama yang lain, contohnya kena ininya lah, atasannya sobek. Itu biasanya tergantung si panitia. Ada kalanya panitia itu masih baik hati lah, dalam artian apabila udah lepas lagi gak beradu bisa diganti, cuma dikasih kesempatan satu kali. Tapi ada juga panitia yang secara umumnya dia ketat, dalam artian apabila dia udah sobek langsung gugur. Ya. Nah, untuk main layang-layang ini sendiri kategori umurnya ada nggak sih, Bang? Kategori umurnya udah jelas ada, Bang, kalau umur ya. Ada yang namanya kategori senior, atau kategori umum lah ya. Umum itu bisa senior, bisa junior. Ada yang lah ya bebas itu. Mau tua juga nggak apa-apa, muda juga biasanya gitu, Bang. Ada yang disebut kategori usia U. U itu beda, ada yang U12, ada yang U14, 15, U16 tergantung. Oh, tergantung penyelenggaranya. Tergantung penyelenggara biasanya. Kebetulan salah satu contohnya ini. Ini kan kebetulan kita lagi ada pertandingan. Nah, ini U16, Bang. U16? Iya. Persyaratan yang biasanya apa aja, Bang? Persyaratannya biasanya kalau mengikuti ini, paling yang utama dia harus bawa fotokopi 3K. Fotokopi kakak?
Kalau aslinya jangan ya, sayang. Dia fotokopi kakak bang. Soalnya kenapa? Itu yang menentukan dia bisa ikut apa enggak. Karena kan kalau kakak nggak bisa ngebohongin ya bang. Iya. Kecuali mohon maaf orang desain atau orang ini dia bisa manipulasi ya. Iya. Berarti lebih ke persyaratan administratif. Ya administrasi itu. Setelah itu ya udah lu udah bawa layangan, bawa Iya, benang ya gitu. kan. Main Itu deh biasanya ada persyaratan main beda lagi. Kecuali kalau persyaratan ikut, ya itu harus bawa kakak. tuh. Untuk persyaratan mainnya? Ya persyaratan main sih sebenarnya umum ya bang. Kayak senior juga, kayak umum aja. Kayak layangan harus ukuran 53 sampai 58. Terus tekniknya tergantung juga panitia. Kalau biasanya saya pengalaman main di Sentul, di Bogor, itu ada yang sistemnya tekniknya nggak boleh jepret. Karena apa? Nggak boleh main Sukhoi. Oh gitu. Karena itu Sentul Bogor itu Jawa Barat itu biasanya pemainnya itu full seret. Full seret itu dalam artian full seot. Yang ini abang pakai. Iya. Layangannya nggak boleh yang lain. Harus itu. Rasis juga. Iya, jadi ada macam-macamnya. Terus kalau di Depok itu ada 2 hari biasanya. 2 hari itu hari Sabtu dia harus sama kayak Bogor full seot, full nyeret. Tapi hari Minggunya ada bebas. Gitu. Jadi Kebetulan saya sering main juga di Depok. jadwalnya. Ya, diatur jadwalnya. Insya Allah besok main di Depok saya. Mudah-mudahan menang ya. Nah, amin. Kebetulan kemarin udah menang. Sistemnya ini dia seperti apa sih bang? Bagan kah atau seperti apa? Kalau sistem itu pada umumnya bagan sih bang. Bagan. Mungkin abang sering nonton bola lah. Iya. Ya bagan bola per 32 besar, 64 besar. Nah sistemnya kayak gitu. Lebih kayak gitu. Jadi sistem contohnya bagan A 1, 2, 3, 4, 1 lawan 2 yang menang naik bagan ke atas gitu aja. Berarti nggak keroyokan ya udah naik 1, 2, 3 enggak lah, gitu ya? Emang itu UFC gitu atau Smackdown. Berarti emang mungkin pertama gini, saya daftar, terus nama saya dikocok dulu atau gimana? Iya, kalau bagan di sistemnya dikocok. Dikocok Enggak dulu. langsung itu. Pasti dikocoknya itu kita secara apa ya maksudnya itu terbuka ya. Jadi biasanya panitia itu live di Facebook atau live di grup. Contohnya kalau kita kan setiap ada event dia ngebuka grup WA gitu kan. Ada event ini atau komunitas gitu. Ya. Ya yang itu kita nih videonya atau langsungnya itu kita dikocok biar real lah ya bahasanya. Ya. Jangan ada pesanan gitu bang. Saya ingin lawan ini. Jangan Nggak lah. transparan. Ya itu betul bang. Ya, Kita ya, kan carinya jujur dan adil. Berarti setelah kocokan gitu, berarti one by one lah ya? Nah, ya nanti betul. yang menang masuk ke bagan berikutnya? Ya betul, naik pangkat kan bagan itu ya biasalah kayak piramid ya. Nah gitu bang. Terus biasanya tuh startnya jam berapa sih bang? Kalau start itu tergantung juga eventnya bang. Contohnya gini, kalau eventnya kan bagan itu atau bukan bagannya, maksudnya itu peserta itu ada beberapa slot gitu kan. Ada 32 kah, ada 48 kah, ada 64 kah, atau ada 128. Oh paling banyak masa 28 tuh? Ya paling banyak 128. Nah kalau biasanya 32 slot, biasanya mulai start jam 1 juga sampai sore. Kalau anginnya seperti ini nih udah kelar bang. Kelar 32 slot. Tapi kalau kita kan yang namanya berapa waktunya habis tergantung alam juga ya bang ya. Kadang kita kagak tahu besok ada angin nggak atau hujan kah. Ada angin, hujan gitu bang. Berarti selesainya itu nggak sampai malam lah ya? Ya enggak. Pasti Kalau sore? kita itu kalau contohnya masih dilanjutkan ke besok ya besok. Biasanya makanya kalau yang namanya event itu rata-rata Sabtu Minggu. Kenapa? 2 hari itu kita ambil. Buat Jadi ngisihan ya apabila Sabtu belum kelar buat di minggunya. minggunya. Terus kalau minggunya tiba-tiba faktor alam kah hujan atau gimana? Ya itu biasanya kesepakatan bersama pemain. Mau dilanjutkan ke minggu depan atau maunya kita ya udah yang namanya ada jawara kincring koin. Iya. Jadi ya udah karena minggu depan kan sebagian nggak mungkin ya ada yang bisa ada yang enggak. Ya udah, jadi kesepakatan gimana kincring koin aja, mau Garuda atau apa gitu. Ini yang menang langsung gitu aja. Iya. Kalau itu bukan skill ya, bukan gerasan diambil. Hoki itu. Itu bang, hoki. Nggak aci itu ya. Jadi kalau ya mau nggak mau, tapi emang nggak puas ya bang Iya kalau main pasti. gitu ya. Lah. Bener. Yang nggak bisa juga bisa juara itu ada persentasenya. Iya. Saya salah satu mengalami juara 1 di A3 dijulukinya kincring koin. Terus abang berarti kan udah lama lah, dari kecil lah ya? Ya kalau dari kecil layangan Jibrigan, tapi kalau kesini baru-baru. Nah
effort untuk anak-anak zaman sekarang sendiri, abang lihatnya seperti apa sih antusiasnya untuk Kalau di layang-layang? antusias main layangan, mungkin abang bisa lihat yang sekarang lah ya. Mhm. Dari event aja udah banyak gitu. Cuman saya sarankan lebih baik bukan pakai ya, lebih baik kalau hobi boleh apa aja. Cuman jangan sampai melupakan hobi yang zaman dulu lah. Nenek moyang kita ada apa layangan aduan itu kan hobinya zaman dulu ya bang ya. Iya, Jadi dulu iya. udah ada. Jangan sampai saya itu yang dikhawatirkannya itu kalau sekarang bocil, maaf bukan bocil ya, bocah-bocah itu main-main gadget bang. Gadget. Ya, saya sih boleh aja, cuman ya lupa waktu kan Ya. kurang baik ya bang. Ya, benar. Kalau ini kan ibaratnya apa ya namanya ya, seni atau apalah dibilangnya itu. Tapi dari dulu turun-turun ada, jangan sampai menghilangkan warisan budaya. Ya, Apalagi kan dengar-dengar itu aduan layangan itu mau masuk kategori Asia Games. Udah mau diangkat jadi olahraga betul, ya? Berarti udah ya? ke olahraga. Kebetulan dulu itu sempet ada apa ya, bukan wacana sih beritanya di TV One. Aha. Kebetulan itu ya dia diambil sampelnya pas lagi acara event besar di Depok. Itu yang hadiah totalnya ratusan juta. Berarti event-event gede juga banyak ya? Banyak bang. Event-event gede itu banyak banget bang. Yang kemarin kan yang hadiahnya mobil juga ada bang. Anjay, dari beli layangan. Iya bang, beneran. Kebetulan para master itu ya. Itu jangankan yang juara, yang ini aja lah. MVP, mungkin abang tahu MVP, the best player, itu Iya, dapat hadiah juga. Ada dong, kalau event besar. Tapi kalau event kayak gini nggak ada bang. Karena sesuai pendaftaran lah. Iya, iya, iya. Kita masih, yang penting ngehidupin gitu, bukan ngehidupin, maksudnya hidup biar Melestarikan layangan itu budaya nggak juga. ini punah. Iya. Ya udah, yang kecil-kecil aja lah. Nah, tadi nyinggung dikit-dikit masalah duit, Ya. ya kan? Modal buat main layangan sendiri berapa sih, Bang? Kalau modal itu sih ya dari tergantung jenis layangannya. Mau yang bagus pasti ada harga, ada kualitas. Iya. Terus kalau dari benangnya ada harga, ada kualitas. Semua sama, tergantung ada harga, ada kualitas. Cuman kebetulan saya pribadi udah ada yang memasok bos saya sendiri. Jadi beliaulah yang Ada mengatur. bosnya ya? Iya, betul banget. Paling murah tuh berapa sih layangan? Sekarang layangan ya? sebenarnya paling murah dari mulai 800 perak juga ada, Bang. Masih murah ya? Ya, masih murah itu, Itu tapi jenis apa tuh? jenisnya ya jabrug. Jabrug itu ya layangan biasa lah gitu. Biasanya yang buat dipakai sama anak-anak kecil. Nah, dari kalau mulai untuk- 800 sampai 1000. Apa nih namanya? Nih Kalau seot, seot berapaan? ya kalau seot itu macam-macam juga, Bang. Seot itu ada seot SP, istilahnya spesial pemain, ada SP1 setelan, SP2, SP3. Itu harganya ya macam-macam, kriterianya dari 1.200 sampai 1.500. Ya masih semakin masuk kantong bagus, ya semakin tinggi. Kalau yang saya ini buat spesial turnamen harganya paling murah-murahnya 2.000-an. 2.000 satunya tuh ya. Satu. Nah, kalau Munaro? Kalau Munaro malah lebih tinggi, Bang. Lebih mahal Munaro nih? Ya, lebih mahal Munaro. Soalnya punya Rano Karno. Jenak, Bang. Punya Mandra. Nah, berapa? Kalau Sukhoi, wah itu lebih mahal malah, Bang. Ini Sukhoi berapa? Itu, Kalau yang Munaro berapa? Munaro itu berapa ya? Mungkin ada lah, tergantung kualitas ya. Ya. Sama. Range-nya Kalau berapa? SP yang biasa 1.500 sampai 2.000 ada, yang lebih bagusnya 2.500-an ada macam-macam. Sampai 2000, berarti 1.500 sampai 2.000. 1.500 -an 2.500 ya. Sukhoi. Kalau Sukhoi nggak usah ditanya, itu mahal-mahal, Bang. Tapi kualitas jaminan mutu. Bukan semen ya maksudnya ya, layangannya. Kualitas jaminan, Bang. Berapaan tuh? Itu Sampai 10.000? kategori yang dia harga murah ya. Dari harga murah itu semurah-murahnya 2.000 sampai 10.000-an ke atas ada. Apa tuh yang bikin mahal tuh? Satu, mungkin dari segi kualitas dari bambunya. Terus mungkin dari segi kualitas karena ini yang sering dipakai para senior jawara. Bisa jadi itu kan mempengaruhi yang namanya ambasador lah, Ya, biasa ya. lah jadi ambasadornya kayak gitu, Bang. Biasanya itu apa ya namanya, si pengrajin atau namanya udah terkenal dari itu. Brandnya tetap Ya, ya? brandnya. Untuk benang sendiri, Bang, rata-rata harga benang tuh berapa sih? Harga benang itu dari mulai 1.000-2.000 ada juga, Bang. Ada? Ya, yang plosannya kecil-kecil. Tapi kalau ukuran biasa buat pemain, dari mulai 60 sampai 100 juga ada. Ada. Itu gelasannya tuh? Ya, gelasan. Kalau Benang gelasan. untuk Kalau kenurnya? kenur murah-murah. Kenur itu per 2.000 yard ada yang 10.000, ada yang 20.000. Murah lah ya, dia lebih murah dibandingkan gelasan ya? Jelas, Bang. Karena kenur kan nggak tajam, Bang. Cuman buat pegangan Ya, doang? buat pegangannya gitu. iya. Ibaratnya pelengkap ya. Ya, ya. Yang diutamakan buat main aduan kan gelasan.
Habis gelasan ada kenur, habis kenur ada beladu. Beladu tempat penggulungannya. Nah, berapa tuh? Kalau beladu itu macam-macam juga bang. Kalau beladunya yang buat bocah-bocah gitu yang 5.000 ada. Tapi kalau yang apa namanya tuh pingin apa ya namanya bagus-bagus ada namanya itu dari mulai 40 sampai 80 ada. Termasuk seperti yang kayak saya itu dia pakai logo karena tim saya Lajis, beladu di lingkarannya Lajis. Jadi macam-macam. Tadi aneh sempat nontonin kan. Ya. Nah, terus kayak ada APD-nya, alat pelindung dirinya Ya. tuh aneh lihat di bagian telunjuk. Itu apa namanya tuh? Oh itu jadi jenis buat macam-macam ya bang ya. Alat pelindung apa dari tangan itu khususnya biasanya buat pemain Sukhoi. Kenapa? Karena sistemnya kan tekniknya jepret. Ya. Dia menggunakan kekerasan. Maksudnya keras, tangannya harus naik gitu. Ya. Biar nggak satu panas, yang kedua biar kena benang atau gelasan itu nggak ini sobek. Itu bahannya itu macam-macam juga bang. Ada yang dari solatif putih yang biasa buat itu ya. Ada yang seperti saya dari kain, yang macam-macam juga. Gimana nyamannya pemain. Berarti itu bikin sendiri lah ya? Ya kalau mau dibikin sendiri bisa. Kalau yang dari kain biasanya ada yang jualan juga bang. Ada yang udah jual juga. Biasanya jualannya tuh per 5 itu 2.000 lah. 2.000. Murah. Oh, murah? Iya murah. Intinya mah main layangan tuh nggak merogoh kocek terlalu dalam lah ya. Ya, biasanya kayak gitu sih. Apalagi yang udah punya market ya, bos ya. Karena kita itu kalau udah ada bos, setiap ada permainan itu udah disediain sama bos semua. Dari mulai jenis layangan, beladunya, gelasannya, sampai transportasi dan makan pun biaya. Udah enak lah ya. Ya kalau dibilang enak, tapi tanggung jawab kita sebagai pemain besar bang, harus mengangkat nama tim. Ya, benar. Nah, untuk kedepannya ini sendiri ada event apa lagi nih? Kebetulan kalau kedepannya sih kita biasanya setiap Sabtu Minggu ada event bang. Event dalam artian bukan yang besar, jenis galatama ya namanya seperti kayak gini. Ya. Biasanya itu per Sabtu atau Minggu ada di tempat sini. Kita sering sharing-sharing tempat bang. Kadang kayak kemarin kita mainnya di Setu Babakan. Terus kadang main kita di Benda atau di mana gitu aja sih. Tapi yang penting Sabtu Minggu kita nggak pernah kosong, selalu hadir dan selalu ada galatama event. Nah, mungkin gini bang, ini kan kalau saya lihat faedahnya banyak ya. Jadi anak-anak lagi bang. Anak-anak yang zaman sekarang nggak cuma main gadget doang. Iya. Dia bisa dapat pengalaman. Betul. Terus udah gitu kenal sama orang-orang. Iya, silaturahmi ya. Ya kan. Karena kan apa ya namanya ya, bukan maskot, dibilang maskot mah itu kan benda itu kan kata pepatah atau apanya gitu kan, kalau main layangan itu di atas lawan, di bawah kawan. Ngopi bareng yuk. Mantap quotes-nya nih. Itulah. Maksud aneh gini, karena kan faedahnya tadi banyak, mungkin nanti teman-teman ini ada yang pengen join nih main layangan, itu kira-kira bisa kemana tuh? Sebenarnya sih kalau join setiap komunitas banyak ya bang ya. Satu gitu. Keduanya abang-abang kalau ada yang mau pingin ikutan main layangan gimana? Ya bang, yang namanya main layangan itu nggak ada persyaratan apapun kok. Welcome aja kita mau main abang. Kalau mau abang daerah Jakarta Selatan nih, kita di Kampung Kandang, yuk main sini bareng-bareng gitu. Malah kita sering sharing-sharing sama anak Depok, kita main mabar gitu kan. Itu kan namanya kita menjalin silaturahmi ya, bukan mencari musuh gitu kalau layangan itu. Karena sesuai dengan logo kita itu bang, di atas lawan, di bawah kawan, ngopi bareng gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih, aneh nih, biasanya mainnya di kampungan nih, pengen ikut event, boleh nggak tuh? Boleh bang. Harus bikin tim dulu? Nggak terus, harus daerah sininya nggak ada kok. Biar tahunya gimana tuh? Biar tahu, wah ini ada eventnya nih, mungkin gini aja kemana bang. itu? Kalau abang pingin tahu kalau di situnya ada event atau enggak, mungkin abang datanglah ke bukan suatu organisasi. Contohnya abang dari Depok ya, mainlah mabar dulu di sini, main biasa dulu, kenal silaturahmi sama kita. Terus bang kalau di sini punya grup WA-nya dong, maksudnya artinya komunitas keseluruhan di sini, ikut aja di situ baru bakal ada sharing-sharing. Kalau misalnya di Facebook ada nggak? Kalau di Facebook Kampung Kandang kayaknya saya belum tahu ya, ada apa enggak, cuman kita pakai grupnya WA. Iya. Cuman ya orang udah pada tahu kok Kampung Kandang, karena cerita-cerita dari orang Kampung Kandang itu tempatnya mistis, karena jarang yang jawara dari luar. Gitu. Jadi ahli-ahli yang dari sini, pemain sini, banyakkan jawara. Berarti buat teman-teman yang pengen nyobain
apa event layangan. main bareng, yuk datang karena kebetulan di sini bukan khusus orang Jakarta Selatan kok. Iya. Kita dari Depok juga suka ada main sini. Yang punya lahan contohnya di Setu, di Ciracas, di Lenteng Agung, pada main di sini kok. Ya, Kita bisa. welcome aja. Berarti bisa langsung datang ke area Kampung Kandang ya. Makam Kampung Kandang aja. Belakang apa nih areanya ini Area belakang makam Kampung Kandang. makam Kampung Kandang. Nah, terus Jadi kalau siang event di sini, kalau sore di Kampung Kandangnya ada di makamnya Bang. di depannya tuh Ya di sini itu nanti sampai ke arah sana itu semua layangan Bang. rame juga ya. Bukan rame lagi Bang. Iya, iya, iya. Mungkin ini kali Bang, terakhir Bang. Ya. Harapan Abang untuk permainan layang-layang ini tuh seperti apa? Terus harapan Abang sendiri terhadap pemerintah untuk permainan layang-layang itu seperti apa Bang? Oh, siap. Kalau harapan saya sendiri buat pemerintah aja dulu kali ya. Ya, Bang, ya. boleh. Mungkin khusus daerah Jakarta Selatan atau dan sekitarnya ya. Mhm. Pemerintah boleh memperhatikan apa permainan aduan layangan ini seperti contohnya Depok atau Bogor Bang. Iya. Karena kalau Depok ada Bogor itu dinaungi Bang. Dinaungi sama pemerintah setempat yang namanya kalau nggak salah itu Pelangi atau apa gitu. Kita juga pinginnya kayak gitu Bang. Jadi setiap ada event itu kita itu bukan diakui namanya ya, tapi kita itu udah ada komunitasnya besar dong katanya gitu kan. Terus nanti kalau ada event besar mewakili nama Jakarta kan enak Ya, kan. ya, ya. Itu ada sharing-sharingnya kayak di situ. Ah. Jadi saya sih ke pemerintah setempat atau pemerintah daerah Jakarta kalau bisa memfasilitasi. Ya, diwadahi lah ya. Diwadahi, memfasilitasi, Support juga. ya kan. Kita nggak minta yang muluk-muluk kok. Ya. Tempat udah difasilitasi diwadahi, alhamdulillah juga Bang. Karena peminat layangan itu bukan 1-2 lah Bang, banyak banget Bang. Kita juga di sini kan kenapa? Saya aja pribadi main di Kampung Kandang, tapi saya tinggalnya jauh Bang. Di Tanah Kusir. Waduh. Tanah Kusir saya Bang. Butuh perjuangan. Bukan tetap di setiap Sabtu, Minggu, Senin kalau libur kerja main aja Masih ke sini. Namanya hobi ya. Aha. Nah itu cuman ya berharap lah, apalagi Pak Gubernur gitu, mohon diwadahi atau dihadiahi lapangan lah gitu ya, buat kita biar tradisi aduan layangan ini jangan sampai punah lah. Karena kita sayang ya, ini tradisi zaman nenek moyang kita dari dulu sudah ada. Kalau untuk harapan permainan tradisional ini layangan, ya kalau buat yang para pemain atau penikmat layangan terus mencoba, jangan takut kalah kalau main layangan. Itu udah hal biasa menang kalah itu ya. Tapi kita cari pengalaman, cari silaturahim gitu lah bahasanya gitu ya. Jadi mempererat persaudaraan gitu aja. Mungkin kalau pemain-pemain itu udah tahu slogan kebanyakannya gimana, kalau main layangan itu pasti di atas lawan, di bawah kawan. Kebanyakannya kayak gitu. Itu aja lah. Jangan pantang semangat. Kalau kita kalah ikutin juara, tetap itu buat motivasi kita buat kedepannya bisa mulai yang lebih baik. Oke. Terus buat bocil-bocil atau bocah-bocah, tolong ya dikurangi main gadgetnya. Kita ayo main bareng-bareng, main layangan aja Bang. Gitu aja. Oke deh. Mungkin sekian dulu kali ya ngobrol-ngobrol santainya. Lumayan panas ini. Ya lumayan panas Bang, tapi nikmatnya Bang, anginnya ada gitu. Oke. Mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol tentang hobi layangan. Nanti kedepannya kita main-main lagi boleh nih Bang? Boleh Bang. Ayo habis ini juga yuk kita main-mainan Bang. Boleh. Kalau nggak ada layangan ada nih banyak. Beladu ada juga. Oke. Banyak banget faedah dari permainan tradisional layang-layang. Gua harapin sih anak-anak zaman sekarang nggak cuma main gadget aja sih. Lo harus tahu permainan-permainan tradisional banyak banget. Apalagi kita Indonesia kulturnya tuh budaya luas lah untuk kesenian layangan sendiri. Lo mau tahu tentang permainan tradisional apa lagi yang bakal kita angkat? Terus pantengin channel sekolah dulu, khususnya di mata pelajaran eskul esensi kulikuler. Kalau lo mau tahu tentang permainan tradisional ya lo pantengin deh tuh. Dan jangan lupa makanya sekolah dulu. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.